Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali pada pagi hari yang indah ini, izinkan saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan bersama pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Obaja pasal 1 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Keangkuhan hatimu telah memperdaya engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan pada pagi hari ini membahas tentang bahaya keangkuhan yang memperdaya. Kitab Obaja adalah kitab terpendek di dalam Perjanjian Lama, namun membawa pesan yang sangat tajam mengenai hukuman Allah atas Edom. Edom adalah bangsa keturunan Esau yang merasa sangat aman karena letak geografis mereka. Mereka tinggal di wilayah pegunungan yang terjal dan berbatu, yaitu wilayah Sela atau Petra, sebuah benteng alam yang sulit ditembus oleh musuh. Dari satu ayat ini kita dapat mempelajari tiga hal yang krusial tentang sifat dosa keangkuhan. Yang pertama, keangkuhan adalah penipu yang ulu. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Keangkuhan memiliki sifat membutakan. Ia membuat seseorang melihat dirinya lebih besar dari kenyataan dan melihat Tuhan lebih kecil dari seharusnya. Bangsa Edom merasa bahwa posisi mereka yang tinggi secara fisik membuat mereka merasa tak terkalahkan secara rohani dan politik. Keangkuhan menipu kita untuk percaya bahwa kita aman karena apa yang kita miliki, padahal di luar Tuhan tidak ada tempat yang benar-benar aman. Yang kedua, keamanan yang semu. Bapak, Ibu, Saudara, Edom mengandalkan liang-liang batu dan kediaman yang tinggi. Dalam konteks modern, liang batu kita bisa berupa saldo bank yang besar, simpanan harta yang banyak, jabatan yang tinggi, gelar pendidikan, atau koneksi dengan orang-orang yang berkuasa. Kita sering merasa bahwa hal-hal tersebut adalah benteng yang bisa melindungi kita dari kemalangan. Namun Obaja mengingatkan bahwa benteng fisik tidak bisa melindungi kita dari penilaian Allah. Jika hati kita jauh dari Tuhan, benteng setinggi apapun tidak akan mampu menolong kita. Yang ketiga, tantangan kepada kedaulatan Tuhan. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, kesombongan Edom memuncak pada perkataan batin mereka, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Ini bukan sekedar rasa percaya diri, melainkan tantangan langsung kepada otoritas Allah. Mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan dan merasa tidak ada kuasa yang lebih tinggi yang bisa menyentuh mereka. Namun sejarah membuktikan bahwa Edom akhirnya runtuh. Keangkuhan selalu mendahului kehancuran, karena Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan,
Melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini juga ada 4 poin yang menjadi perenungan bagi kita bersama pagi hari ini. Poin yang pertama adalah hati-hati dengan keangkuhan sebagai penipu hati. Ayat ini menyatakan bahwa keangkuhan bukan sekedar sifat buruk, melainkan sebuah penipuan. Orang yang sombong sedang ditipu oleh pikirannya sendiri. Keangkuhan membuat seseorang melihat dirinya lebih kuat dari kenyataan dan melihat bahaya lebih kecil dari yang sebenarnya. Sifat ini membutakan kita terhadap kebergantungan kita kepada Tuhan. Poin yang kedua adalah waspadalah terhadap benteng semu dalam hidup kita. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Edom merasa aman karena liang batu atau posisi geografis. Dalam hidup modern, liang batu kita bisa berupa apa yang kita andalkan dalam hidup ini selain daripada Tuhan. Mungkin berupa keuangan yang baik, jabatan yang tinggi, asuransi yang lengkap, gelar pendidikan, atau banyak hal yang merupakan prestasi dalam hidup kita. Kita sering merasa bahwa jika kita berada di tempat yang tinggi atau sukses secara duniawi, kita sudah merasa aman. Namun Obadja mengingatkan bahwa benteng fisik atau materi tidak pernah melindungi kita dari penghakiman Allah atau perubahan di dalam hidup kita yang secara mendadak. Poin yang ketiga, perhatikan dialog rahasia di dalam hati. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Perhatikan bahwa Edom mungkin tidak meneriakkan tantangan ini secara terbuka, tetapi mereka mengatakannya di dalam hati. Tuhan mendengar apa yang dikatakan oleh hati kita, bukan hanya apa yang diucapkan oleh mulut kita. Kesombongan seringkali berupa bisikan batin yang merasa tidak tersentuh atau lebih baik dari orang lain. Poin yang keempat adalah kedaulatan Tuhan atas segalanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tantangan Edom, siapakah yang sanggup menurunkan aku, adalah sebuah tantangan kepada kedaulatan Tuhan. Manusia bisa membangun menara setinggi langit atau benteng sekuat gunung, namun di hadapan Tuhan semuanya kecil. Sejarah membuktikan bahwa bangsa Edom yang merasa tak terkalahkan itu akhirnya runtuh dan hilang. Tidak ada posisi yang terlalu tinggi yang tidak bisa diturunkan oleh Tuhan, dan tidak ada posisi yang terlalu rendah yang tidak bisa Tuhan angkat. Ketaatan dan kerendahan hati adalah satu-satunya jalan kepada promosi Tuhan. Bapak Ibu, Obadja 1 ayat 3 mengajarkan bahwa musuh terbesar manusia bukanlah orang lain, melainkan keangkuhan diri sendiri. Keangkuhan membuat kita merasa aman di tempat yang sebenarnya rapuh. Karena itu, hanya hidup dengan rendah hati dan mengandalkan Tuhan, kita menemukan keamanan yang sejati. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk hidup senantiasa dalam kerendahan hati, untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena dalam hidup ini, kita tidak pernah tahu apa-apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita mendekat kepada Sang yang Maha Tahu itu. Maka kita akan ditolong, kita akan dibimbing, kita akan dituntun di jalan-jalan yang penuh dengan misteri ini. Oleh sebab itu, mari kita lakukan yang terbaik. Kita isi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Mari kita puji, mari kita muliakan Tuhan di sepanjang aktivitas kita hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom, haleluya, amin.